Siri atau Pandritan. Ketika hukum adat keluarga mulai berbicara. Drama ini mengangkat tema tentang budaya Siri yang dijunjung tinggi dan sangat dijaga oleh masyarakat suku Bugis Makassar. Nuansa kedaerahan sangat kental di dalam karya ini. Penggambaran tentang bagaimana masyarakat Bugis Makassar menyikapi dan menyelesaikan masalah yang sangat fatal yang menyangkut harkat dan martabat keluarga. Kisah sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi Siri yang telah diwariskan oleh orang-orang terdahulunya atau keluarganya sejak dahulu. Namun, seorang anak dari Karaeng Piro melanggar dan mengotori nama baik dari keluarga. Suatu hari, di tempat Karaeng Piro bekerja, terjadi keributan yang sangat heboh oleh Karaeng Piro dan sahabatnya Karaeng Baso karena masalah perusahaan yang mengalami kerugian besar. Kenapa ini bisa terjadi, Baso? Perusahaan kita rugi besar kalau begini. Kau ini Karetiro. Kerugian perusahaan kita karena ulah konyolmu itu, seandainya kau tidak menjual aset kita yang ada di Bonto Kamase itu. Apa maksudmu, Baso? Apa maksudku? Katamu, ini semua ulahmu. Seandainya kau tidak menjual aset itu secara diam-diam, perusahaan kita tidak akan seperti ini, Tiro. Kau menyalahkanku, Baso. Kurang ajar, Baso. Karaeng Piro dan Karaeng Baso pun bermusuhan sejak saat itu. Masalah keluarga ini disembunyikan oleh Karaeng Piro dan istrinya Daeng Puji dari kedua anaknya. Suatu hari di rumah Karaeng Piro, Daeng Puji sedang berbincang-bincang dengan suaminya Karaeng Piro. Tiba-tiba Daeng Puji datang membawa secangkir teh. Tetah, oh tetah. Iya, Mama. Nah, kenapa, Ki? Tetah, besar nih anak tadi? Besar minya, Mama. Nah, kesarjana nih. Siapakah? Iya, ajeng tetah. Besar minya, Mama. Nah. Tidak mau pergi kasih menikah ajeng tetah. Hah? Menikah? Iya tetah, kan tidak baik bedeng kalau perempuan sendirian lama-lama, nanti jadi perawan tua tuh. Dede makna. Sembarantung Nabi bilang, Mamakna, setiap ucapan adalah doa. Jadi hati-hati kalau bicara cuma makna. Astaga, begitu payah tetah, tabe tetah. Ada jika yang mau sama aja. Astaga tetah, ajeng itu dipidah-pidah sama laki-laki ya, tapi ajeng kepilih-pilih dulu hi, kembang geser anaknya. Oh, begitu Kang makna. Iya tetah. Di sisi lain, Ajeng yang telah memiliki pujaan hati yang bernama Chandra sedang berada di sebuah taman bermain. Terlihat mereka sedang berbicara tentang hubungan mereka. Ye, Ye, bertanya, ye apa? kita tahu kenapa bentuknya bumi bulat? Ye tidak. Karena kalau bentuk laut itu kita aja berdua yang tinggal di dalam kan. Dede gombal terus. Kita mau datang ke orang tuaku lamar kak. Tunggu Mi aja. Ya, itu terus kita bilang tunggu. Mau di mana? Mau dibawa kemana ini hubungan tak? Masalahnya hubungan kita ini tidak ada restu pertama aja. Iya wai, itu juga masalahnya. Nanti saya bicara sama Teta supaya direstuin hubungan tak. Iya aja. Ayo balik dimakan, lapar kan kurasa. Ayo nih. Tiba-tiba terlihat Saras dan Tendri sedang lewat dan tak sengaja melihat Chandra dan Ajeng pergi berduaan. Tendri, boleh bisa bercanda sama aja. Berduaan Ki, saya sering menikah. Aku lihat Ji, kenapa kakak yang pusing? Ya pusing karena Chandra itu calonku. Calon apa? Calon suamiku. Iya lah, karena keluarga aku sama keluarga sering bicara. Sudah Mi, ayo Mi. Saras dan Tendri pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di rumah Karaeng Baso sedang terjadi perbincangan antara Daeng Siti dengan suaminya sedang resah mencari keponakannya, Chandra. Siti, oh Siti.
Kenapa kita teriak-teriak? Ada jahe. Mana kepada kamu? Chandra. Tommy tuh orang keluar ndak bilang-bilang. Tanya coba Dewi. Astaga, itu anak. Dewi. Oh, Dewi. Iya tetap, makan kita tetap. Mana Chandra? Udah tahu nih tetap, mungkin pergi ke di taman karena sering kulihat di sana kalau lewat kak. Pergi panggil Ki. Cepat. Deh tetap, panas matahari. Memang. Hitam kan nanti, rusak nanti kulitku. Nggak mau ja. Dewi, pergi Mikina. Seorang anak yang baik tidak pernah menentang perkataan orang tuanya. Deh mak. Dewi. Dewi pun pergi ke pinggir pantai untuk memanggil Chandra. Namun tiba-tiba datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu datang datang cari ke tetap. Tetap, oh tetap, itu ada di Chandra. Ada mau dari mana kau nak? Dari situ Teta di taman. Oh, aku ambil di sana. Tadi ketemu sama Ajen Teta. Ajeng siapa? Nanya ke rektur Teta. Apa? Tidak boleh. Ini terakhir kali kau menatap mukanya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Teta? Sudah, sekarang kau pergi bersihkan dirimu. Kita akan pergi ketemu keluarga Saras. Aku akan mempertemukanmu. Tapi tidak mau ke Teta. Sudah, sana cepat. Karena tidak mau pergi ke rumah orang tua Saras, Chandra pun pergi dari rumah untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Ageng membicarakan tentang hubungannya dengan Chandra di depan tetanya dan amatnya. Saat itu, Karen Hiro sedang menikmati secangkir kopi ditemani oleh sang istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Kina, ini anak tetap kembang desa. Ho, cantik mentong anak ta mama. Cantik ha, kamarnya juga cantik. Dede jaga mentong servisnya. Iya Bella. Kenapa kita enak? Ajem, sudah kayak cerita-cerita sama mak Nuna. Mau maki beda dikasih nikah. Apa? Menikah? Serius Ki? Iya nak, karena besar hati. Sudah mah juga bicara sama calon suamimu nak. Anaknya keren bollo. Dia itu orang ternama di kota. Limpo namanya. Apa Teta? Tidak Teta. Lebih baik Chandra mau kusuruh pergi lamar Kak. Siapa itu Chandra nak? Anaknya Karen Parampa, keponakannya Karen Baso. Apa? Keluarga dari Karen Baso? Tidak Ajem. Tetamu ini tidak setuju jika kau menikah dengan Chandra. Kita tidak boleh menjalin hubungan dengan keluarga Karen Baso. Tapi Teta, Tidak. Sekali tetap bilang tidak, tetap tidak. Sekarang pergi ke kamarmu. Karena sangat kecewa, Ajeng pun pergi ke kamarnya dan mengurung diri di dalam kamar selama 1 hari 1 malam dan berniat kabur dari rumah. Keesokan harinya, Ajeng pergi dari rumah dan meninggalkan sebuah surat di atas mejanya. Kemudian Deng Puji membangunkan Ajeng untuk sholat subuh. Namun Ajeng tidak ada di kamarnya. Lalu Deng Puji menemukan surat di atas meja Ajeng. Ajeng, bangun Makna, sudah hampir nih subuh. Ajeng, bangun. Kemudian Deng Puji membuka kamar Ajeng dan ternyata pintunya tidak terkunci. Loh, tidak dikunci. Surat apa ini? Astaga, Ajeng. Teta, oh Teta. Apa Mamana bercerai pagi-pagi? Ini Teta, kabur Ki Ajeng dari rumah mungkin karena tidak mau dijodohkan. Makanya Apa Mak? Lahir dari rumah? Masalah ini tidak boleh tetangga kita ada yang tahu. Biarkan kita selesaikan dengan hukum adat kita.
Tunggu dulu mana, ku telepon kakaknya. Ajeng. Setelah mendengar kabar itu, Karentiro sangat marah dan terpukul. Setelah itu, ia mengabari anak putranya, Sangkala yang sedang tinggal di kota. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini Teta? Sangkala, pulang ke sekarang. Kenapa Teta? Ada masalah apa? Andri mau aja pergi dari rumah sama pacarnya Chandra. Pokoknya pulang ke sekarang. Teta. Saya akan pulang. Kemudian Sangkala mengemasi barang-barangnya untuk pulang ke kampung halamannya di Bira. Sementara itu, Limpo datang menghampirinya. Sangkala, mau ke mana? Mau ke pulang? Mau ke pulang kemana? Ke kampung halaman, Limpo. Cek lo ke Bira? Iya, Limpo. Memangnya ada masalah apa? Tidak ada urusan keluarga. Ayo, hati-hati kembali. Oke. Limpo, mana Sangkala? Lambat gue itu Sangkala baru-baru pergi. Ada urusan keluarganya. Apa? Pulang kampung? Kenapa tidak ada kabarnya dulu? Apa ya, Kak? Astaga, masalahnya pentingan yang mana? Keluarganya ke skripsinya. Nah, janji kayak ini mau ke rumahnya Profesor Rahmat. Udah tahu mungkin keluarganya nadang luka. Pergi. Aku pada. Sementara di sisi lain, Chandra dan Ajeng kembali membahas tentang bagaimana hubungannya. Chandra, masa mau kan ajarokan Teta sama seorang laki-laki di kota? Sudah setuju Kak? Saya tidak mau, bagaimana kalau kita pergi? Maksudnya pergi? Hilarian? Ya, itu mame jalan satu-satunya supaya kita bisa bersama. Ini paling kalau cuma jalannya. Tapi bagaimana kalau nggak tahu tidak yang Sangkala? Kenapa kalau ada yang Sangkala tahu? Takut Ki? Tidak Jeng. Ya takut ya. Sudah, urusan dengan Sangkala biarkan saja. Saya siap tanggung akibatnya. Bukan saja kau, tapi kita berdua yang tanggung akibatnya. Keesokan harinya di rumah Karentiro terjadi keributan akibat ulah anak perempuannya. Setelah mengetahui kabar itu, Karentiro memanggil Sangkala dan Sampara. Sampara, oh Sampara, sini kamu nak. Iya, Karang. Tabe, ada apa? Sudah lama kau mengabdi kepada Sampara. Hidupku hanya untuk mengabdi kepadamu, Karang. Saya menganggap Karang sebagai orang tua saya sendiri. Terima kasih Sampara. Hari ini saya akan memberimu tugas bersama anak saya, Sangkala. Iya, Karang. Apa itu? Sangkala, sini kamu nak. Bawa adik ini, cari Chandra dan Ajeng sampai ketemu. Bunuh mereka. Siap, Karang. Demi nama baik keluarga Karang, saya siap melakukan itu. Bagus. Demi menegakkan budaya syirik dan menjaga kehormatan keluarga kita, badik itu pantang masuk ke tempatnya sebelum darah pengkhianat mengalir di ujung badik itu. Baik, Karang. Pergilah. Sangkala dan Sampara pun pergi mencari Chandra dan Ajeng di kota.
Setelah kepergian Ajeng bersama Chandra pasangannya, mereka pergi silariang. Akhirnya Ajeng dalam keadaan hamil. Chandra, Kenapa Jeng? takut kak kalau ada yang sangkala tahu kita lari dari kampung. Kalau begitu, pulang mau sekali saja ke Bira. Siapa tanggung jawab? Mau kau jelaskan semua sama Atta, Emak, dan Sangkal sama semuanya. Baiklah Chandra, kita kembali besok ke Bira. Oke, kalau begitu, saya pergi istirahat. Keesokan harinya, Ajeng dan Chandra kembali ke Bira untuk menemui amaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng, dari mana saja kau nak? Sertamu sangat mengkhawatirkanmu. Minta maaf kak, Mak. Minta maaf kau juga, Mak. Kenapa memang tidak mau pergi tidak di rumah? Karena Teta tidak setuju hubungan dengan Chandra. Ini bukan salahnya Chandra, Amma. Saya membujuk Chandra. Sudah nak, sertamu sangat marah melihatmu seperti ini. Karangtiro mendengar keributan yang terjadi di rumahnya. Akhirnya, Karangtiro keluar karena penasaran. Emak, siapa yang sedang datang? Tiba-tiba, ia melihat Ajeng dan Chandra berada di rumahnya. Ada apa ini? Kenapa kalian datang ke rumahku? Aku sudah tidak menganggap Adil sebagai anggota keluarga ini. Dan kau Chandra, berani-beraninya kau menginjakkan kakimu ke rumahku setelah kau membawa lari anakku Ajeng. Tapi Teta, ini bukan salahnya Chandra. Tidak, saya tidak ingin menerima apapun alasan kalian. Tiba-tiba, Sangkala dan Sampara datang dan melihat Ajeng dan Chandra berada di rumahnya. Chandra, berani-beraninya kamu. Tidak, Daeng, jangan. Minggir Dajeng, penggantinya harus mati. Dia telah mempermalukan Teta. Minggir Dajeng, biarkan desa kalian melakukan tugasnya. Bunuh dia. Tapi Sampara, saya tidak bisa. Kenapa bisa Sangkala? Kejadian itu tidak sengaja disaksikan oleh Saras dan Tendri. Setelah mengetahui hal itu, Saras segera memberitahukan berita tersebut ke keluarga Karaeng Baso. Kita harus memberitahukan Teta. Ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum Karen. Salam. Kenapa nak? Chandra Karen. Ada apa dengan Chandra? Mau dibunuh sama Deng Sangkala. Apa? Bagaimana bisa? Tidak apa, saudara sama aja Karen. Katamu? Siti, Dewi. Iya Teta. Kenapa Teta? Sudah, ayo kita pergi ke rumah karakter sekarang. Memangnya ada apa Teta? Sudah, ayo. Mereka pun pergi ke rumah Karangtiro. Sesampainya di sana, Karaeng Baso melihat Chandra terpojok oleh Sangkala dan Sampara dan melihat tubuh Chandra penuh dengan darah. Tidak Deng, jangan. Tidak Deng, jangan. Kenapa ini jelas sekali? Kemudian, keluarga Karaeng Baso menghampiri mayat Chandra dan menangisinya. Chandra. Chandra. Ada beberapa pesan moral yang dapat diambil dari drama ini. Di antaranya, 1. Ini membuktikan bahwa budaya Siri Napace dalam suku adat Bugis sangat dijunjung tinggi. 2. Jangan sekali-kali membantah perintah orang tua. 3. Setiap ucapan adalah doa. Doa seorang ibu akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesali akhirnya. Dan terakhir 5. Tetaplah menjadi seorang yang dibanggakan oleh